Jadi kalau universal berarti kita pengen masyarakat itu tahu bahwa mau metode pembayaran yang mana saja, GoPay, pakai link aja, OVO itu bisa transaksi dengan QR code yang sudah disepakati itu. Jadi QR code itu udah sifatnya nasional, bahkan nanti bisa digunakan untuk tenaga kerja asing yang di luar untuk mengirim uangnya ke sini dan juga turis asing yang dari luar negeri transaksi di sini nanti scan QR itu bisa untuk melakukan pembayaran. Jadi ini semuanya nanti menyeluruh dari Sabang sampai Merauke semuanya kita akan menerapkan metode pembayaran ini dan ini di Indonesia juga kegiatan ini serentak di seluruh kota sudah menyelenggarakan acara puncak Pekan Kris Nasional ini. Sementara anggota DPR RI yang hadir dalam sambutannya menyampaikan bahwa penggunaan kris sangat mudah penggunaannya dan bisa digunakan di mana saja, tentunya juga aman, sehingga berharap masyarakat dapat menggunakan kris ini. Kris ini pembayaran yang menggunakan instrumen, salah satu instrumennya adalah handphone. Karena itu keamanannya jelas lebih unggul, kepercayaannya jelas lebih unggul. Tadi singkatannya unggul. Unggul itu universal, gampang, aman, langsung. Universal itu berarti kris ini bisa digunakan di semua tempat, bahkan mungkin di seluruh dunia. Gampang, ternyata penggunaannya nanti akan ditunjukkan. Penggunaan kris ini gampang saja. Nanti juga langsung bisa bertransaksi. Semuanya menguntungkan, intinya menguntungkan kita semua. Ibu-ibu penjual yang dulu menyimpan uangnya secara tunai, takut kalau sudah dapat hasil dari jualan, kemudian di rumah disimpan, ternyata diambil suaminya atau diambil anaknya. Nah, sekarang nggak perlu khawatir lagi. Semuanya langsung masuk ke sistem perbankan yang bisa setiap saat dilihat, yang bisa setiap saat dipantau, tidak perlu lagi ada kekhawatiran. Di saat sekarang lagi musim corona, kita juga perlu berhati-hati karena itu ditetapkan protokol yang lebih ketat saat ini. Membayar dengan uang tunai, kemungkinan bertransaksi, pegang uang, pegang tangan. Dengan kris kita tidak perlu pegang uang. Karena itu Komisi 11 DPR RI mendukung sepenuhnya program kris ini. Mudah-mudahan efisiensi yang bisa kita lakukan melalui program kris ini bisa membantu pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Sementara itu, Wali Kota Kediri turut senang dengan adanya kris. Apalagi beberapa waktu lalu mengaplikasikannya langsung di salah satu pasar tradisional Kota Kediri. Kris sendiri juga dapat menjadi terobosan yang memberi dampak positif kepada para pedagang dan para pelaku UMKM khususnya di Kota Kediri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah Pekan Kris Nasional 2020 diadakan di Kota Kediri karena saya dari dulu yang terus mendorong supaya UMKM di Kota Kediri terus berkembang dan ditemani juga dengan seluruh perbankan. Ini terjawab pada hari ini. Akhirnya nanti ke depan para UMKM pelaku usaha di Kota Kediri menggunakan kris. Harapannya seperti itu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sarmuji bahwa saat ini lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Memang itu benar. Dan kemarin saya mencoba di pasar, Pak. Di pasar ternyata mereka sudah sekali dua kali sudah paham betul bahwa ternyata mereka lebih enak transaksinya langsung gitu ya. Ketika ditawar harganya juga mereka bisa langsung kita bisa langsung mengaplikasikannya dengan baik. Nah, tentu ini akan menjadi terobosan khususnya bagi UMKM baru yang belum bankable, akhirnya nanti akan bankable juga. Karena mereka mau tidak mau harus mengenal
dengan sistem ini dan akhirnya kenal dengan perbankan. Saya berdoa mudah-mudahan dengan adanya kris ini bisa menambah keuntungan bagi seluruh pedagang, seluruh UMKM yang ada di Kediri khususnya dan umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan terus membawa untung dan yang paling penting bisa memajukan perekonomian Indonesia. 3, 2, 1. Selamat untuk Kris, QR Code Standar Pembayaran Nasional. Usai Pekan Kris Nasional 2020 ini diresmikan oleh Wali Kota Kediri, para tamu undangan juga berkesempatan untuk langsung mencoba kris. Kris nantinya juga akan masuk ke perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Kediri untuk mendorong milenial dalam penggunaan metode pembayaran yang bisa mempercepat pertukaran uang di Kota Kediri. Ini kami dari BNI sangat antusias dan mengapresiasi adanya aplikasi ini karena aplikasi ini mengurangi transaksi tunai dan mempermudah segala transaksi. Jadi semuanya bisa online, lebih gampang gitu. Kalau harapan ke depan ini aplikasi QRIS ini bisa memobilisasi semua transaksi mulai dari pembayaran di pasar sampai transaksi besar. Jadi mengurangi adanya aliran istilahnya mengurangi transaksi tunai lah. Jadi risikonya lebih dikurangi seperti itu. Jadi kalau sosialisasinya sendiri sebetulnya kan karena metode ini sudah di-launching di 17 Agustus 2019. Ini sebagai hadiah kami dari Bank Indonesia kepada masyarakat di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Metode pembayaran ini sangat cepat sehingga uang itu diharapkan nanti bisa berputar di perekonomian bisa lebih cepat. Nah, sosialisasinya sendiri tentunya tidak berhenti di acara puncak ini. Kita akan terus lakukan. Jadi acara puncak ini hanya untuk seperti kampanye. Kalau kampanye itu ada acara kampanye puncak gitu. Ini juga kita mengkampanyekan penggunaan kris untuk masyarakat luas itu acara puncaknya di sini, tapi yang acara sosialisasi ke institusi misalnya ke tempat pendidikan, sekolah, mahasiswa, SMA, SMP kita terus bersama perbankan akan melakukan sosialisasi tersebut.